Halo Sobat Gika, kembali lagi bersama kami di obrolan santuy bersama Gria Kumala. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yaitu Dr. Tiwi, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang, Dokter. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas seputar bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental generasi muda. Nah, biar tidak lama-lama lagi, mungkin Dokter, saya ingin bertanya Dok, terkait media sosial itu apa benar Dok? Dia bisa mempengaruhi kesehatan mental? Oke, terima kasih. Saya menyapa dulu ya sahabat-sahabat dari Gria Kumala ya. Sahabat semuanya, saya perkenalkan, saya seorang psikiater ya, khususnya saya psikiater dalam usia anak dan remaja ya. Jadi kecimpung saya ada di dunia dalam remaja tentunya ya, dan anak ya. Saya praktek di sini setiap hari Sabtu gitu ya, setiap Sabtu jam 10 sampai tengah siang ya, jam 1 siang gitu ya. Baik, kali ini saya bersama Dr. Windan ya, dimana pada saat ini kita ngobrol-ngobrol santuy tentang bagaimana sih sebetulnya media sosial itu di kalangan remaja gitu ya. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa era teknologi yang sekarang ini ya, jadi kita tidak bisa menutup mata atau tidak bisa kita berkelit bahwa kita perlu zaman-zaman kayak dulu. Memang sesuatu kadang-kadang kan kembali ya ke masa lalu gitu ya, retro istilahnya ya. Cuman dengan elektronika yang sekarang ini, makanya semua setiap orang pastilah memiliki gadget atau HP gitu ya. Dan HP itu selalu biasanya terhubung dengan di mana-mana internet gitu ya, baik itu secara kuota ya, secara wifi ya gitu ya, perlu memerlukan untuk interkoneksi dengan orang-orang lain ya. Karena itulah kita memang harus ke situ sosial ya, jadi kita memerlukan interkoneksi atau intrapersonal dengan makhluk sosial yang lain ya. Dunia gadget itu sebetulnya atau dunia media sosial itu sebenarnya nggak ada salah sih, semuanya juga butuh ya. Dan ya, cuman bagaimana kita istilahnya menggunakan dengan bijak. Nah, itu adalah yang perlu kita bersama untuk saling satu sama lain itu berpikir bahwa atau menggunakannya dengan sesuai kebutuhan kita gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal sekarang metode misalkan Telegram, Instagram gitu ya, atau mungkin YouTube atau TikTok atau apa, bahkan sekarang entrepreneur itu pada main itu ya, TikTok Live gitu ya, seperti kita ini kan supaya untuk apa? Supaya dikenal untuk kalangan masyarakat, semuanya bisa tahu, bertukar informasi gitu ya, kemudian tidak juga memerlukan terlalu tinggi gitu ya, tidak harus susah-susah gitu ya. Nah, dengan media-media seperti ini kan bagaimana dengan sesama itu secara bijak kita dalam memanfaatkan dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan gitu ya, Dr. Windan ya gitu ya. Jadi beragam materi, beragam tema dari media sosial itu sebetulnya tidak selalu itu berakibat buruk kepada seseorang. Bahkan juga untuk anak-anak ya, bahkan sekarang pada anak-anak kebutuhan khusus itu mereka menggunakan teknik IT untuk belajar. Teknik IT untuk belajar ya, teknik IT untuk berinteraksi, berkomunikasi ya. Mengingat ternyata memang anak-anak itu lebih memahami, lebih enak, lebih nyaman, dan itu lebih bersahabat ya. Tapi harus ada pendampingan dari caregiver atau parentingnya gitu ya. Oke Dok, terkait generasi muda Dok, khususnya anak-anak, pastinya tidak akan lepas dari elektronik, kemudian media sosial. Nah, terkait ini Dok, pasti orang tua di luar sana tentunya khawatir Dok, misalkan apakah anaknya terlalu terpapar screen time misalkan Dok. Nah, itu kira-kira gimana Dok dari tanggapannya kesehatan mental? Ya, jadi apakah anak-anak yang menggunakan gadget berlebihan itu bisa menyebabkan mental disorders gitu maksudnya ya? Memang itu ada beberapa traits, ada beberapa yang terindikasi dia mengalami mental disorders ya. Ini terkait dengan habituation gitu ya. Habituation sampai dia menimbulkan, kalau istilahnya itu sebetulnya anak-anak dengan adiksi gadget itu sebetulnya mekanismenya sama dengan adiksi zat gitu ya. Sama sebetulnya, mekanismenya sama, neurobiologinya sama ya.
Bahkan kadang-kadang kalau ediksi gadget itu kan sampai saat sejauh ini kan belum ada ya, untuk pusat rehabilitasi itu belum ada ya. Iya. Cuman kalau ediksi zat itu kan sudah ada ya, Sudah ada. beberapa pusat rehabilitasi gitu ya misalkan ya. Nah kalau ediksi gadget itu kembali lagi sejauh mana dia menggunakan gadget dalam sehari-harinya gitu ya. Kita ketahui bersama kalau misalkan anak itu belum cukup umur, misalkan belum tahu kemampuan bahasanya, kemampuan di dalam kalistung apa ya. Kalau cuma dia bermain-main misalkan gitu ya, seperti anak-anaknya pada umumnya kan keluhan para orang tua itu, ini biasanya kalau makan susah dok, sehingga saya harus ngeliatin apa lagu apa-apa yang dia supaya kita juga nggak harus jalan puter-puter. Padahal sebetulnya dengan jalannya ya kalau mungkin zaman dulu kan enak, mungkin masih di dalam suatu lingkungan yang nyaman, asri, ya nggak khawatir gitu ya. Nah sekarang kan kita tahu sendiri lah ya, lingkungan seperti ini kan kadang-kadang sangat mempengaruhi dengan kesehatan anak itu sendiri ya. Banyak debu, terik matahari dan sebagainya ya. Nah itu kan sehingga kadang-kadang para orang tua ini merasakan lebih nyaman aku di rumah gitu ya, sambil apa istilahnya kalau kita anak itu makan gitu ya, kan harus disuapin gitu ya. Nah kalau anak itu memang misalkan di bawah 5 tahun dia menggunakan screen time yang terlalu berlebihan dalam sehari sampai lebih dari 2 jam, itu bisa menyebabkan anak itu tergolong habituation addiction dari gadget gitu ya. Mengingat apalagi kalau sudah timbul temper tantrum gitu ya, sekali ada kepentingan yang dia tidak diperbolehkan sedikit aja dia langsung temper tantrum sampai menolak oppositional disorders, menolak sekolah dan sebagainya. Itu juga termasuk salah satu indikasi bahwa dia sudah masuk ke dalam addiction gadget gitu ya. Nah remaja beda lagi ya. Bagaimana sih kita bisa mengontrol itu remaja? Mengingat remaja itu kan memiliki privacy life ya. Jadi kadang-kadang dia tidak mau dong urusannya itu orang lain tahu gitu ya. Bahkan dia lebih senang dengan peer groupnya gitu ya. Ya kan membuat dia nyaman gitu dibandingkan dengan keluarganya sendiri gitu ya. Oleh karena itu harus ada dari kecil itu apa interaksi orang tua anak dengan bijak, harmonis ya. Kapan waktu untuk quality time, family time ya. Meskipun kita juga menghargai bahwa dia butuh untuk waktu tersendiri sehingga dia merasakan sebagai pribadi yang benar-benar bisa bertanggung jawab gitu loh. Itu kita hargai gitu ya. Cuman kembali lagi kalau memang masih belum mampu untuk dia menggunakan gadget itu sesuai dengan kebutuhannya dengan baik, ya memang perlu kontrol dari parenting, dari orang-orang terdekatnya gitu ya. Nah itu perlu adalah kewaspadaan juga dari para orang tua, mengingat sekarang juga banyak ya media-media sosial yang cenderung lebih ada beberapa ya, nggak ada semua ya, maksudnya dengan tontonan-tontonan yang negatif gitu loh, maksudnya itu yang mempengaruhi seseorang anak itu untuk ingin tahu dan ingin melihat dan ingin merasakan gitu ya. Jadi sebetulnya addiction itu kan karena ada suatu dia kegiatan, kemudian dia mendapatkan suatu reward ya kan, mendapatkan aksi dan aksi itu mendapatkan reward bagi dia, maka dia akan mengulangi kembali lagi. Kan gitu tuh. Jadi mekanismenya kan seperti itu ya. Jadi sejauh mana dia sampai benar-benar dikatakan suatu merugikan, ya berarti kalau dia sudah tidak mau, istilahnya kalau sekolah berarti sudah kembangkan tidak sekolah, bolosan sekolah gitu ya, tidak patuh, tidak jujur gitu ya sebagainya ya. Kemudian sedikit-sedikit yang ramai marah-marah dan sebagainya, itu kan berarti sudah sangat membahayakan lingkungan dan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan dengan seseorang yang memang saat kondisi tidak baik-baik saja. Oke dok, terkait kondisi yang dikatakan tidak normal atau katakanlah kapan sih batasan bahwa ciri-ciri anak ini atau rekan-rekan remaja kita ini yang sudah mengalami adiksi, kira-kira gejala apa aja dok yang bisa timbul? Iya, ini seringkali sebetulnya ada beberapa kita kalau baca di media sosial. Tadi kan ada bilang media sosial tidak semuanya jelek gitu ya. Ada beberapa yang memang baik gitu ya sebagai bahan informasi kita ya. Jadi pilih-pilih gejala-gejalanya biasanya itu didapatkan anak itu sering labilitas emosi, ya. Kemudian
gangguan tidur, insomnia, ya. Kemudian biasanya itu sudah tidak bisa bertanggung jawab terhadap identitasnya sebagai pelajar misalkan, gitu ya. Jadi sudah malas sekolah, sudah sekolah alasan dia ma aku sekolah ya, ma aku pamit sekolah ya, tapi ternyata dia nggak sekolah, Oh, gitu ya. Dia perlu keluar untuk waktu bersama gadgetnya, gitu medianya, gitu ya. Kemudian sedikit saja tidak menggunakan gadget itu dia merasa nggak enak, kayak obsesi gitu loh. Obsesi itu kan aku pengen ini, tapi kalau nggak melakukan kompulsinya kan nggak enak. Misalkan aku pengen megang ini, aku pengen HP ini, megang ini saat ini. Pokoknya sesuatu yang merasa dia kalau tidak melakukan dia nggak nyaman. Jadi kalau nggak pegang HP rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Meskipun itu sejam aja dia nggak pegang HP gitu ya. Terus dia tidak mengenal bahaya. Ya. Mungkin dia asik di luar tapi tidak mengenal bahaya. Mungkin di situ dia lagi duduk apa orang lain mungkin berkendara merasa halangi, misalkan tidak mengenal bahaya. Ya. Terus berdampak lagi adalah ke kesehatan fisiknya ya. Kadang-kadang kan mata ini ya kadang-kadang menjadi merah, berair gitu ya. Ada demam karena sumber infeksi kan masuk ya misalnya gitu ya. Gitu. Itu tadi termasuk salah satunya tadi temper tantrum. Terus kemudian tidak mengenal istilahnya apa akibat yang aku lakukan itu bisa berdampak buruk ke orang lain atau sekitarnya. Dia tidak peduli gitu ya. Asal dia suka, asal dia senang, asal dia mendapatkan semua yang dia mau dengan bermain gadget gitu loh. Bahkan kadang-kadang dia sampai rela memaksa untuk mendapatkan kuota gitu kan. iya. Dia nggak peduli punya uang nggak ya, orang tua aku punya uang nggak ya, ini keluarga nggak peduli. Yang penting aku ada usaha. Bahkan kadang-kadang dia punya pemikiran, aku kalau bermain ini aku bisa dapat duit, aku bisa beli kuota lebih. Nah, itu caranya mereka. Ya, jadi banyak-banyak cara yang mereka gunakan sampai dia benar-benar tidak mampu untuk berpisah dengan media sosial. Itu jadinya seperti itu. Ya, ya semoga di antara kita semua ini kondisinya kita bijaksana di dalam menggunakan itu media sosial, gitu ya. Dan memang kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu, secepat mungkin, sedini mungkin untuk berkonsultasilah dengan kami di psikiater di Depok. Oke dok. Jadi katakanlah kalau misalkan muncul gejala-gejala yang sudah dikatakan mengganggu sosial, kemudian mengganggu kehidupan pribadinya, jadi itu bisa dikatakan bahwasanya perlu konsultasi lebih lanjut. Gitu. Ya. Nah untuk terkait ini dok, kira-kira langkah ringan apa, langkah sedini apa yang bisa kita terapkan untuk membatasi pengaruh adiksi terhadap media sosial ini dok? Dari jenengan dok, ada saran? Ya, jadi triknya adalah bahwa satu, kita harus berkolaborasi dengan keluarga gitu ya. Ya mengingat kalau anak-anak kan dalam pemantauan orang tua gitu ya. Jadi bijaksana di dalam menggunakan gadget tidak di semua tempat, tidak dalam semua sepanjang waktu gitu ya. Jadi harus ada kedisiplinan bersama. Misalkan kalau makan nggak boleh satu sama lain bawa HP. Gitu. Ya kita terapkan gitu. Ya kita menggunakan HP misalkan dalam kondisi mungkin saat santai gitu. Ya. Tapi sekarang dilema juga ya, kadang-kadang pelajaran itu masuk juga di gadget ya. Gitu ya. Jadi PR tugas-tugas itu kadang-kadang masuk juga di gadget ya. Karena itu penghubung antara sekolah, dunia pendidikan dengan para orang tua ya. Makanya sekarang coba ya saya lihat dulu ya, dokter jadwal anak saya itu untuk hari Rabu apa ya. Nah kan dia itu kan penghubung ya untuk orang tua sama sekolah gitu ya. Gitu. Nah itu juga makanya gadget itu boleh diberikan ke anak misalkan khusus hari Minggu saja. Itu ya. Dan itu tidak boleh full time selama 24 jam atau 10 jam enggak. Jadi sesuai porsi ya. Sesuai porsi. Boleh kamu mau bermain gadget hari ini ibu kasih kesempatan, tapi paling lama 1 jam misalnya. Dan kita harus benar-benar mematuhi 1 jam itu nanti diberikan ke mama lagi misalnya gitu.
ya. Itu dengan cara adalah pembatasan waktu, ya. Kemudian adanya tetap orang tua dan anak ini harus ada keharmonisan di dalam berkomunikasi. Itu penting, ya. Apakah yang anak inginkan, yang anak perlukan, itu kadang-kadang bisa melebihi dari kebutuhan dia terhadap media sosial, gitu, ya. Jadi yang baik adalah kita bertemu sendiri kan, gitu ya, bukan media sosial sebagai pengantarnya, gitu ya. Jadi kita bertemu sendiri, berkoneksi sendiri, kan begitu kan kita bisa melihat, oh ini benar-benar anakku dalam kondisi baik aja, oh saat ini memang anakku dalam kondisi lagi marahi, misalkan gitu ya. Bagaimanapun secanggihnya media sosial kan tidak bisa ya, artinya menghantarkan pada saat anak berkomunikasi itu bisa ditunjukkan dengan gambar yang ada di media sosial, Iya, tidak bisa ya. Tidak bisa mewakili ekspresi emosi itu, maksudnya gitu loh. Jadi itu adalah cara kita mengatasi di dalam lingkungan, dalam kondisi itu keluarga, gitu ya. Kalau untuk selanjutnya ya berkonsultasi kepada pihak ini lagi. Baik, mungkin demikian teman-teman. Jadi kalau kita telah lebih ke belakang tadi, bahwasanya ketika teman-teman atau rekan-rekan remaja kita sudah mengalami rasa gangguan, kemudian menutup diri dari lingkungan sosialnya, kemudian muncul rasa agresif atau suka marah-marah. Nah, sebenarnya itu merupakan bidang spesialistik dari kedokteran jiwa atau psikiater. Nah, bagi teman-teman atau orang-orang tua di luar sana yang merasa bahwasanya anak-anak mereka merasa hal demikian, monggo silakan datang ke klinik Gria Kumala karena kami ada spesialistik untuk menangani. Itu mungkin cukupkan dokter untuk pertemuan kita pada kali ini. Ya, untuk teman-teman yang penasaran untuk konten-konten obrolan santuy berikutnya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Sekian, salam sehat, Sobat Kumala.